semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Nah, di video kali ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman banyak banget yang galau soal menyamakan wajah sama tangan kalau misalnya kita lagi pakein henna. Nah, kalau untuk aku sendiri ya, aku ngasihin sedikit tips nanti, tapi itu bukan rekomendasi dari aku. Jadi kayak alternatif, kayak jalan terakhir kalau misalnya emang benar-benar pengantennya minta tangannya sama wajahnya tuh dibuat warnanya tuh ya paling tidak nggak terlalu jauh kayak gitu. Sebenarnya di video kupas tuntas soal white henna disitu aku udah sampein kalau misalnya aku bukan tipe orang-orang yang suka ngasihin foundation atau lotion atau apapun itu di tangannya klien. Nah, aku itu orang yang selalu berusaha bagaimana caranya tangan si klien itu bersih saat mau menggunakan henna. Nah, di sini aku kasih ya sedikit tips, tapi aku belum pernah pakai di pengantin ya. Aku cuman baru praktekin di model, dan ini sih salah satu cara yang udah aku pikirkan baik-baik. Pernah aku praktekin waktu itu ternyata tapi versinya lotion. Waktu itu lotion pemutih, bukan foundation, dan hasilnya benar-benar aku nggak suka karena warna kulitnya tuh jadi abu-abu. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang nanya soal kasihin foundation atau lotion, pasti aku jawab kalau aku nggak terlalu suka, bahkan aku nggak merekomendasikan. Nah, yang pertama ini, kalau misalnya kalian bener-bener udah kepepet, pokoknya dalam situasi yang pengantinnya tuh pokoknya maunya tangannya sama wajahnya tuh sama, dan kalian juga udah biasanya kan mua-mua tuh kan pada kok nggak di foundationin, kok nggak di gini-gini. Nah, ya udah, kalian bisa pakein cara ini, tapi syaratnya yang pertama itu kulit klien kalian bukan yang lembab, tapi yang harus benar-benar kulitnya tuh kering. Nggak boleh pokoknya pakai yang lembab, soalnya kita kan udah tahu ya batas kemampuan white henna, lem henna kita tuh kan ya nggak terlalu sekuat itu. Apalagi kalau misalnya klien kita mau acaranya pagi sampai malam, harus ganti baju berkali-kali, itu ya kurang awet takutnya. Jadi syarat yang pertama ini, kalau misalnya mau dipakein foundation, kulitnya itu harus benar-benar kering si kliennya. Pokoknya pastikan kulitnya kering. Kalian juga harus tahu cara membedakan kulit kering sama kulit lembab tuh gimana. Pokoknya kalian yang megang gitu lah kulit klien kalian. Kalau misalnya diraba kayak rada-rada basah ya nggak bisa, mohon maaf aja, aku nggak punya cara lain untuk buat tangannya itu warnanya sama kayak mukanya. Tapi kalau misalnya kulitnya kering ya udah bisa pakai cara ini. Dan yang kedua itu foundationnya harus yang matte, nggak boleh yang dewy. Soalnya matte ini kan nanti dia juga nggak akan nempel-nempel gitu. Kayak ada sih juga aku lihat beberapa orang dia tuh setelah dipakein foundation dipakein glitter white yang kilaunya pure gitu. Cuman aku ngelihatnya tuh kayak jadi agak kotor gitu. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kalian emang sukanya kayak gitu ya udah silahkan. Cuman kalau aku emang nggak suka sama glitter atau apa-apa segala macam di henna tuh yang kurang rapi. Aku tuh selalu mengusahakan di klien aku tuh rapi. Makanya menghenna juga lama itu karena ya pengen ya bener-bener rapi. Terus habis itu kalau misalnya dipakein foundation pun ya tetap dipakainya harus benar-benar rapi. Nah, terus yang pertama kan tadi kulitnya harus kering. Terus yang kedua itu foundationnya tuh harus yang matte. Ini salah satu contoh aja. Ini yang aku siapin yang Pro Matte ini. Tapi selain merek L'Oreal ini ada juga Ultima, itu yang nanti aku kasihin contohnya kalau misalnya kalian emang butuh banget ya. Oh ya, untuk shade-nya, untuk foundation itu ya, itu nggak bisa benar-benar putih kulitnya, tapi itu tuh biasanya bakal bikin jadi abu-abu untuk warna kulit si klien kita. Karena untuk foundation sendiri itu jarang ada yang warnanya tuh benar-benar kuning kayak kulit asli orang Indonesia. Karena rata-rata foundation itu kan, apalagi kalau yang drugstore, yang nggak tahu lokal juga sih kayak gitu, kita tuh jarang dapat foundation yang hasilnya tuh benar-benar warna kulit yang kuning gitu loh. Jadi kalau misalnya kulitnya klien kalian yang tipe yang kuning banget, nanti hasilnya tuh bakal jadi abu-abu. Itu resikonya. Yang pertama, hasilnya tuh ya bukan yang putih-putih banget. Jadi hasilnya kalau dilihat secara langsung ya agak-agak kurang bagus kayak gitu. Tapi kalau di foto ya bagus, ya udah silahkan ya. Tapi aku nggak direkomendasiin sebenarnya. Cuman ya ini salah satu cara aja kalau udah bener-bener kepepet. Selanjutnya, selain foundation yang matte, kalian juga siapin kayak kuas foundation atau beauty blender untuk ngeratain warna kulitnya.
Terus juga nyiapin kuas yang kecil, jangan cuma yang gede tapi yang kecil. Nah ini aku bakal kasihin contoh ke kalian. Silahkan kalian simak baik-baik videonya, tonton videonya sampai habis. Dan biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, sebelum mulai mengaplikasikan henna, pastikan dulu kondisi tipe kulit klien kalian itu yang kering. Jadi dia bukan tipe-tipe kulit yang gampang keringetan atau dia suka pakai lotion. Boleh yang suka pakai lotion, tapi pas pengaplikasian henna sebelum diaplikasiin dia nggak boleh pakai lotion. Nah, kalau misalnya dia pakai lotion, kalian harus bersihin dulu. Terus kalau misalnya dia kayak pakai oil atau kayak hand cream gitu, kalian harus bersihin dulu telapak punggung tangannya. Setelah kering, benar-benar kalian yakin kondisi kulitnya juga udah kering, baru kalian mulai mengaplikasikan white henna kalian dengan teknik yang benar, yaitu dengan teknik flat. Nah, teknik flat itu seperti apa sih? Jadi teknik flat itu mungkin banyak teman-teman yang baru belajar yang belum terlalu paham tentang teknik flat. Jadi dalam istilah white henna, pemasangan white henna itu, teknik flat adalah teknik pengaplikasian white henna dengan cara yang benar-benar datar gitu loh, nggak timbul sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari samping, gitu, dia tuh nempel rata sama kulit, nggak ada yang timbul sedikit pun, itu baru bisa dibilang benar-benar flat. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti, Kak, gimana sih caranya biar bisa flat? Jadi yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah cari white henna yang benar-benar kalian nyaman pakainya. Terus selanjutnya usahakan ujung kon kalian itu yang nggak gampang macet. Nah, gimana sih biar nggak gampang macet? Jadi kalian juga saat menghenna itu usahakan pakai tisu basah ya, biar ujung kon kalian saat kering itu bisa kalian basahin kembali. Nah, kalau misalnya dia selalu basah, itu insya Allah white henna kalian itu nggak akan gampang macet. Nah, kalau udah gitu, udah pas teksturnya, terus ujung konnya udah bagus, kalian mulai menggambar dengan cara diseret-seret aja. Jadi nggak boleh diangkat. Kalau misalnya kalian diangkat, itu biasanya pas lagi lancar white hennanya, otomatis dia bakal keluar banyak. Nah, itu yang bikin dia agak susah untuk ngeflat. Dan untuk bikin henna dengan teknik flat itu emang juga butuh banyak-banyak latihan. Jadi nggak yang satu kali nyoba langsung putus asa, jangan ya. Kalau bisa kalian terus berlatih. Aku juga awal-awalnya itu ya nggak langsung flat. Awal-awalnya masih agak timbul, terus sedikit-sedikit belajar latihan lagi, sampai akhirnya bisa bikin yang flat. Bahkan kadang kalau misalnya dapet henna yang terlalu kayak dia tuh terlalu lancar keluarnya, dia tuh memang bakal susah untuk bikin teknik flat. Makanya kita harus menguasai si tekstur henna itu, dan itu juga ya butuh banyak latihan. Pokoknya semangat aja latihan, insya Allah semua pada bisa kok bikin henna white dengan teknik flat. Dan sedikit bocoran dari aku, kalau misalnya kalian kesulitan untuk bikin henna flat, white henna flat dengan tekstur henna kalian yang agak kental, coba kalian encerin lagi, atau bisa kalian coba sekalian pakai henna yang teksturnya encer. Nah, biasanya yang encer itu dia lebih mudah untuk ngeflat. Kadang tuh kalau udah kering dia ngeflat dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kalau bisa misalnya kalian punya henna white yang teksturnya terlalu creamy, bisa kalian mix dengan yang lebih encer, atau bisa dengan lem henna. Nah, kalau udah ini langsung aku aplikasikan white henna seperti biasa dengan di blok. Kalau untuk white henna dengan foundation setelah menggambar, itu usahakan saat ngeblok itu kayak bikin lemnya itu keluar dari garis motifnya. Kalau misalnya kalian mau lebih mudah dan lebih rapi saat mengaplikasikan foundationnya, jadi ini dibuat kayak di luar dari motif-motif henna sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, biar tetap rapi gitu kan hasil dari white henna kalian. Nah, ini kalau udah selesai di blok, baru aku tunggu kering dan mengaplikasikan gems. Jadi pastikan dulu semua gemsnya itu udah benar-benar nempel, baru kalian tempelin glitter.
Kali ini aku pakai glitter dari Hana Henna yang snow violet. Nah, ini dia teksturnya halus banget. Aku paling suka kalau ketemu glitter yang teksturnya tuh halus. Soalnya dia tuh nggak akan nutupin motif-motif henna kita. Jadi pas di foto kayak gitu kan, motif henna kita tuh kentara gambarnya. Jadi kita jangan sampai udah capek-capek gambar pas di foto motifnya nggak kelihatan. Nah, caranya biar tetap kelihatan itu kalian pakai glitter white yang teksturnya tuh yang bener-bener halus. Nah, biasanya jadinya ya bakalan bagus kalau menurut aku ya, karena itu juga selera masing-masing dari pehenna sih. Nah, kalau udah diratain bener-bener yakin semuanya udah rata dengan glitter, baru kita mulai aplikasikan foundation yang matte. Ini yang L'Oreal Pro Matte, dan ini shade-nya yang nggak terlalu putih banget sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih putih lagi kalian bisa beli yang shade-nya paling putih. Ini natural beige kalau nggak salah, dan ini dia kayak hampir sama kayak kulit aku warnanya, jadi nggak terlalu yang putih-putih banget. Terus di sini aku aplikasikannya pakai kuas yang untuk foundation dan kuas concealer yang kecilnya. Jadi ini aplikasikan foundation yang matte itu jangan langsung di kulit, karena foundation yang matte itu biasanya dia cepat banget keringnya. Jadi kalau misalnya kalian langsung titik-titikin di kulit, nanti kalian bakal susah ngeratainnya. Jadi usahakan dikit-dikit aja, jangan ditotol-totolin. Itu kalau tekniknya kalau misalnya kalian pakai foundation yang matte, sama kayak di muka ya, sama kayak gitu juga. Jadi usahakan sedikit-dikit aja, taruh di tangan dulu, baru kalian ambil sedikit-sedikit dan kalian ratakan. Nah, kalau misalnya ada bagian-bagian yang sudut-sudut yang kecil, nanti kalian bisa pakein kuas yang concealer yang kecil tadi. Nah, ini aku praktekinnya, aku pakai kuas yang gede dulu untuk di bagian-bagian yang lebar. Aku ratain. Ini aku pakainya tipis-tipis aja sih ya, karena kalau misalnya terlalu tebal nanti jadinya kayak makin abu-abu. Ini aja kelihatannya udah lumayan abu-abu ya, apalagi kalau makin tebal nanti hasilnya malah makin abu-abu. Nah, ini kalau misalnya udah rata semuanya bagian-bagian jari. Oh ya, jangan lupa ini pemasangan kukunya terakhir ya. Kalau misalnya kukunya kena foundation itu bikin kuku kalian yang mengkilat tuh bakal kurang mengkilat, kurang bagus lah pokoknya. Jadi usahakan kukunya dipasangnya terakhir setelah foundation. Nah, ini kalau udah rata yang pakai kuas yang gede, baru aku pakein kuas yang kecil untuk bagian-bagian yang paling dekat dengan hennanya. Jadi diratain sedikit-sedikit aja sampai dia tuh benar-benar ketutupan. Nah, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat. Nah, jadinya ya lumayan abu-abu sih ya. Ini padahal tipis banget makeinnya. Nah, ini dia perbandingannya sama kulit yang nggak dikasih foundation. Jadi ya hasilnya gini. Kelihatan banget kan kulit aslinya tuh kuning, dan satunya ya rada abu-abu dikit, ya nggak apa-apa lah ya. Kalau di foto ya lumayan sih ya. Cuman kalau misalnya pas dilihat secara langsung ya kayak kurang menarik menurut aku. Jadi ya itu pilihannya ke kalian masing-masing lagi. Nah, kalau misalnya udah selesai pemasangan foundation, baru kita masangin kukunya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Kalian tim mana nih? Tim foundation atau tim anti foundation? Kalau aku dari awal emang tim anti foundation, tapi kalau kepepet ya bolehlah dicoba cara kayak gini. Nah, itu dia sedikit tips dari aku. Kalau misalnya teman-teman benar-benar dalam keadaan kepepet, harus makain foundation ke klien. Moga-moga ini sudah bisa menjawab pertanyaan teman-temannya. Semoga ini udah bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kegalauan teman-teman, atau kegelisahan teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya aku yang ditanyain biasanya aku pakai foundation apa enggak, aku pasti jawab enggak sama sekali. Walaupun misalnya klien aku minta dipakein foundation,
Biasanya aku bilang kayak ya udah nanti kita lihat kondisi kulitnya seperti apa kayak gitu. Nah pas udah di lokasi selesai menghenna sebelum pakaiin foundation, aku tanya lagi ke kliennya, ini yakin bener-bener mau dikasihin foundation kayak gitu. Kalau misalnya dibilang menurut Mbak yang bagusnya tuh gimana, ya aku bilang enggak usah dikasihin foundation. Kalau misalnya untuk hasil foto aja kan gampang aja bisa diedit. Soalnya takutnya ternyata pas kita periksa kayak kulitnya pas lagi kondisi kering, tapi pas di acara, pas lagi di pelaminan misalnya, kita nggak tahu ternyata misalnya suhu ruangnya terlalu panas, akhirnya klien kita berkeringat kan otomatis basah. Nah itu yang bikin white henna kita bakal cepet hilang kayak gitu. Jadi ya ini pilihannya dari kalian aja. Kalau aku intinya aku no foundationan kalau misalnya klien aku mau pasang white henna. Tapi kalau misalnya kalian maunya kayak gitu ya silahkan, kalian bisa praktekin cara ini. Jadi itu yang harus kalian ingat. Yang pertama itu kulit klien harus benar-benar kering, nggak boleh yang lembab. Terus kedua foundationnya yang matte. Dan yang ketiga aku pengaplikasian foundationnya itu setelah henna. Jadi bukan pakai foundation dulu baru dihenain gitu. Terus untuk pemilihan motif, kalau misalnya kalian pakai foundation ke kulit klien kalian itu jangan yang terlalu pinggirannya tuh kayak terlalu apa ya, kecil-kecil yang menjuntai-juntai gitu, daun-daun apa gitu, bakalan ribet pas kalian pakein foundation. Kalau misalnya mau dipakein foundation di awal ya nggak tahu ya. Pokoknya di sini aku kasih tahu cara atau tips yang udah yang menurut aku yang hasilnya lebih awet ya mungkin dengan cara ini. Kalau misalnya dilapisin foundation dulu pastinya ya bakal susah ya, bakal nggak terlalu awet. Oke, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tinggal kalian tanyain aja di Instagram aku atau di kolom komentar di bawah video ini. Oke, segitu dari aku, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.